Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai kelompok pertama akan memberikan contoh bagaimana tata cara pemberian obat melalui injeksi intramuskular atau biasa disebut dengan IM. Dan di dalam video kita kali ini kita akan memberikan sedikit materi tentang pemberian obat secara intramuskuler, dan juga nanti kami akan menjelaskan beberapa persiapan alat, persiapan bahan sebelum penginjeksian kepada pasien, dan serta bagaimana tata cara praktek yang benar pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Dan seperti apa kelanjutannya video, mari kita simak. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang injeksi intramuskular, yaitu obat-obatan yang diberikan secara injeksi intramuskular adalah obat yang menyebabkan iritasi jaringan lemak subkutan dengan omset aksi obat relatif cepat dan durasi obat cukup panjang. Obat yang diinjeksikan ke dalam otot membentuk deposit obat yang diabsorpsi secara granul ke dalam pembuluh darah. Sedangkan teknik intramuskular adalah injeksi yang paling mudah dan aman, meski teknik intramuskular memerlukan otot dalam keadaan relaksasi, sehingga sangat penting pasien dalam keadaan rileks. Kita akan menjelaskan hal yang harus dilakukan saat penyuntikan IM itu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu kita harus menjaga si privasi pasiennya gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu beri rasa nyaman kepada pasien. Nah, yang ketiga gimana ketika kita mengisi vial dengan gelembung udara yang terdapat di dalam sepet sebelum menarik cairan obat. Nah, jadinya kita harus mengisi cairan udara dulu sebelum kita mengisi obat ke sepet itu. Nah, kemudian yang keempat itu apa? Di sini memastikan obat itu kalau sudah diinjeksi ke pasien itu tidak berisi gelembung udara dan jarum, harus yang baru seperti itu untuk menjaga kesterilisasian kepada si pasien. Perkenalkan, nama saya Mafiratul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan tindakan penyuntikan intramuskular atau yang sering kita sebut dengan IM. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah adanya tanda-tanda penyakit pada pasien seperti adanya infeksi, lesi pada kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, serta otot atau saraf besar di bawahnya. Kemudian poin yang kedua, pada saat kita melakukan aspirasi, saya contohkan, pada saat kita melakukan aspirasi, harus selalu diusahakan dilakukan sebelum menginjeksikan obat kepada pasien. Karena obat yang seharusnya masuk ke dalam otot atau jaringan lemak dapat menjadi emboli yang berbahaya bila masuk ke dalam pembuluh darah. Arti dari emboli itu sendiri yakni kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat-zat asing seperti adanya gelembung udara. Kemudian poin yang ketiga, pastikan semua obat dalam spet habis diinjeksikan ke dalam otot pada tubuh pasien. Karena sisa-sisa obat dalam spet dapat menyebabkan terjadinya iritasi subkutan saat jarum ditarik keluar. Kemudian poin yang keempat, jika pasien mendapatkan suntikan berulang, maka lakukan di sisi yang berbeda. Yang terakhir nih, selalu sarankan kepada pasien untuk tidak menekan, memijat, atau menggosok-gosok lokasi bekas suntikan agar supaya tidak terjadi pembengkakan serta agar obat dapat bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan persiapan alat untuk tindakan injeksi intramuskular. Yang pertama, kita membutuhkan buku catatan injeksi, bisa seperti ini untuk pasien suntik KB. Kemudian sarung tangan bersih 1 pasang, fluid dan jarum steril sesuai ukuran sesuai kebutuhan, kemudian kapas alkohol, obat sesuai kebutuhan juga, ada yang dalam bentuk sediaan vial dan ampul, kemudian bak instrumen, bengkok,
Dan untuk pasien suntik KB kita siapkan tensi, timbangan berat badan, dan yang terakhir tempat sampah infeksius dan non infeksius. Persiapan pasien. Yang pertama yaitu pastikan identitas pasien. Yang kedua yaitu kaji kondisi pasien. Yang ketiga yaitu beritahu dan jelaskan kepada pasien atau keluarga pasien tentang tindakan yang mau dilakukan. Yang keempat yaitu jaga privasi pasien. Yang kelima yaitu posisi pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mbak. Bu, saya mau suntik KB. Oh, oke, monggo. Mau ketimbang dulu? Berapa? 64. Ya, oke. Ayo masuk. Bu, saya mau suntik KB. Yang berapa bulan? 1 bulan. Mbak Dian ya? Iya. Mbak Dian. Suntik yang 1 bulan. Iya. Gimana, ada keluhan? Tidak ada. Oke. Bisa main Mbak Dian? Alhamdulillah bisa, Bu. Sudah selesai mensnya? Baru saja selesai. Sekarang tanggal 21 ya. Kembali lagi nanti tanggal 19 ya. Ya. Oke Mbak Dian, nggak ada keluhan? Baik, ayo kita tensi dulu. Monggo Mbak Dian. Saya siapkan dulu alatnya Mbak Dian ya. Baik Mbak Dia, di sini saya tensi dulu, kemudian kalau sudah hasilnya baik, kita lakukan penyuntikan di bokong kayak biasanya. Ya, sudah siap? Allah siap. Monggo Mbak Dia. Tensi dulu Mbak Dia ya. Biasanya berapa tensinya Mbak Dia? 100, Bu. Nah, nggak pusing? Ya. Santai Mbak Dia. Per 70 normal ya. Oke Mbak Dia, tak siapkan dulu obatnya ya. Saya siapkan dulu. Suntik yang 1 bulan ya. Oke Mbak Dia, Mbak Dia tengkurap, suntiknya di bokong ya. Monggo.
Sampun siap Mbak Dia, kita suntik di bokong nggih. Oke. Ya, suntik Mbak Dia ya. Nafas panjang Mbak Dia. Sudah selesai Mbak Dia, bisa duduk. Terima kasih. Berarti kembalinya tanggal 19 bulan depan atau bulan Desember. Ya. Jangan sampai telat, oke? Nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi lagi. Terima kasih Mbak Tia, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyuntikkan intramuskular IM, di mana penyuntikan obatnya di dalam jaringan.